lagi barengan sama saya Adis dan juga Mam Widya. Dan kali ini di Mamstock kita mau membahas seputar ramalan dan zodiak. Aku di radio tuh aku Miss Zodiak. Iya, aku nggak terlalu edik banget ya, nggak terlalu yang ngikutin banget. Tapi dulu waktu aku muda, waktu masih SMP, SMA gitu kan. SMA udah nggak ada ya Planet Remaja. Jadi Planet Remaja tuh SD aku kelas tua banget, udah ketahuan umurnya ya. Aku masih 22 kok. Planet Remaja Reborn itu. Jadi waktu aku SD SMP itu kan kalau kan Planet Remaja sore tuh. Yeah. Abis ada yang perform musik, pasti nanti di akhir-akhir si siapa Andika dan hostnya tuh siapa sih? Itulah pokoknya ada dua itu. Ya tungguin ramalan zodiak kamu. Jadi mau nggak mau aku ngelihat ramalan zodiak gitu loh. Terus akhirnya kadang ada yang relate, kadang yang enggak. Tapi kebanyakan enggak karena aku ngerasa kayak masih enggak deh, aku lebih percaya yang kuasa. Aduh, pasti lebih banget. Kamu kalau nonton Planet Remaja kan pernah nonton aku dong. Aku pernah menang dulu. Serius? Sekolahku menang. Oh, saya lalala ya Beb. Iya kan ada sekolahku aku yang ikut kuisnya gitu. Oh iya, yang di kan? samping-sampingnya. Iya. Oke, baiklah. Terus prestasi. Ngomongin soal Planet Remaja. Enggak ya, ngomongin soal zodiak. Kalau aku tim yang lumayan percaya sih. Sampai dulu itu aku kan nikah kan di bulan Februari, bentar lagi anniversary ya. Terus sempat menunda, maksudnya bukan menunda juga ya, tapi nanti dulu yuk hamilnya akhir tahun aja yuk gitu. Biar apa? Biar anaknya Virgo. Sangat segitunya. Soalnya aku Virgo, suamiku Sagittarius. Terbayang ya maksudnya Sagittarius orangnya gimana, Virgo orangnya gimana, kan kadang bentrok juga gitu. Terus aku tidak ingin ada dua Sagittarius di rumah. Kalau aku hamil langsung, misalnya Februari aku hamil, ada kemungkinan anakku bisa Sagittarius kan, Wid? Iya. Bisa anakku Scorpio, bisa Sagittarius bisa. Terus tapi baru ini loh aku dengar biasanya orang-orang itu hamil sengaja dioperasi sesar biar tanggalnya cantik. Tanggal 2 bulan 2 2022 gitu. Nah, iki zodiak, Beb. Iki agak enggak, aduh, iki ngapa tah? Pusing. Nggak tahu, pengen aja anaknya Virgo, kayak seru kali ya punya anak perempuan Virgo gitu. Bayanganku tuh udah gitu. Ternyata ya setelah menikah realitinya ya sudahlah, kalau dikasih alhamdulillah. Kalau belum ya udah gitu. Pada akhirnya anakku nggak Virgo juga. Tapi untung bukan Sagittarius juga ya. Anakku Scorpio karena dia 7 November. Scorpio tuh kayak gimana sih karakternya? Scorpio tuh atos, ngeyel, daplek ya. Udah terlihat ya dari usia 2 tahun ini anakku sudah terlihat ngeyelnya. Tapi dia hatinya perasa, sensitif. Gitu. Ya. Kayak teman kita yang satu itu gampang nangis ya, orangnya apa-apa nangis. Oh iya, gembeng. Bekeran. Lagi tapi, jalan nangis. Iya. Tapi nangis. Aku percaya zodiak, karena menurut aku zodiak juga bisa diilmiahkan gitu. Maksudnya kan dia mainnya rasi bintang. Iya. Keadaan alam waktu lahir itu sedang bagaimana, bla 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 bla. Terus aku kan seneng juga nih sama urusan mitologi ala-ala. Kamu suka ngulik ya? Tertarik gitu, seru aja gitu ngebayangin. Terus kadang-kadang bener juga soalnya ramalannya. Tapi sekarang tuh jadi banyak banget orang-orang yang kalau aku lihat di sosmed ya. Aku Cancer, jadi aku jadi orang betean nggak apa-apa. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi sekarang tuh semua orang menggabung-gabungkan. Aku zodiakku ini, jadi aku lebih irit, aku lebih bisa ngirit perkara keuangan dan jadi tapi cintaku gitu ya. Jadi yang akhirnya menggabung-gabungkan sama ya. Memang mungkin itu relate ya, ada beberapa orang yang relate, ada yang enggak, apalagi cowok-cowok yang suka membuli kita nih. Cewek-cewek ini kenapa sih ribet banget perkara zodiak, padahal memang mungkin bagi sebagian orang itu memang relate dengan kehidupannya gitu loh. Gitu. Cuma sebenarnya basic sih, Wid. Sebenarnya zodiak itu kan yang dibilang di ramalan zodiak itu kan basic ya. Sehari ini jangan sampai kamu ragu-ragu kalau mengambil keputusan. Itu kan sebenarnya basic, cuma kadang relate aja gitu sama yang lagi kita alami hari ini. Misalnya aku hari ini harus memutuskan aku mau atau enggak menerima tawaran pekerjaan. Gitu. Kadang-kadang relate juga bener. Suka kebantu sedikit buat yang tadinya aku ragu-ragu misalnya jadi lebih berarti aku pilihanku akan tepat sepertinya. Iya. Gitu. Tapi bener nggak? Tanpa ngebaca zodiak pun ujung-ujungnya juga pasti bakalan gas aja gitu kan. Cuma jadi ada lebih kesuges aja gitu kadang-kadang. Terus selain zodiak menurut aku itu sama halnya dengan weton. Kamu percaya weton nggak? Kalau weton iya, karena ibuku tuh selalu menggabung-gabungkan. Kalau mamanya nih anakku rewel.
oke pas wetone nangis. Jadi kan? Harus digini gitu. Ada selapanan bener. lah. Apalagi untuk Jawa ya. Gitu. Jawa tuh emang sangat kuat banget. Jadi dulu aku mau nikah tuh juga apa namanya? Ditanya weton. Wetonku apa, wetonnya suamiku apa, digabungin tanggal baik untuk menikah tuh tanggal berapa. Itu kan orang Jawa kan masih sangat kental ya. Sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang nyata. Bener. Tapi kita percaya gitu karena ada juga yang nikah di tanggal yang sudah ditentukan nih. Tapi tetap aja. Tapi tetap ceremai itu banyak. Jadi ya udah. Jadi maksudnya ya balik lagi ke personal masing-masing kan. Iya. Gitu. Dan itu kalau misalnya orang yang terlalu logis ya mikirnya aku nggak percaya kayak gitu, percaya itu sama Allah gitu. Saya percaya sama Tuhan. Gitu. Kemarin ramalan siapa sih yang itu loh? Yang pesawat jatuh siapa namanya? Oh ya ada itu nama ramalan siapa? Rame tuh di Twitter tuh. Mbak Yu. Mbak Yu yang nikah sama Ulo. Dia ingin nikah sama Ulo. Iya, nikah sama Ulo disindir sama Deddy Kobuzer. Apa sih? Tapi sebenarnya kalau kita bilang nggak percaya, tapi ramalan yang dia bikin tuh bener kan, Bayu itu bener. Kan. Mungkin aja dia asalnya plus adalah kejadian gitu kan. Tapi mungkin aja memang sudah benar diramalkan, dia dapat bocoran gitu. Bener. Aku tuh tapi ada loh temanku yang tipe kayak gitu ya ramalan zodiak gitu tuh, dan dia tuh selalu menggabung-gabungkan itu dan bener sebenarnya. Temanku tuh kayak punya six sense gitu loh apa? Jadi dia agak indigo, tapi kayak dia tuh kurang percaya diri. Tapi setiap kali kata-kata yang dia omongin, kata-kata yang dia sebutkan, Mbak ini ya zodiaknya ini, wah nanti kamu kalau sama ini gini Mbak, sama ini gini Mbak. Sebenarnya kadang tuh cuma aku basi tidak mungkin, tapi begitu jalan kejadian loh, ada loh beberapa kan? Tapi nggak semua kan? Sih memang. Iya, jadi mungkin ya menurut aku percaya nggak percaya tergantung kitanya denial apa enggak. Semakin kita denial tuh menurut aku semakin jadi nggak kejadian sih. Ya kan, makin kita enggak kok nggak kayak gitu, terus kita jadi melakukan hal yang lainnya sehingga yang dia bilang nggak terjadi gitu. Kadang-kadang selain zodiak, weton, ramalan yang bangsa ningsih tinampi gitu. Seru nggak sih ningsih tinampi? Iya itu kan menurut aku itu hal yang tidak nyata tapi ada. Iya. Ada meskipun kita masih ada sebagian masyarakat tuh yang masih percaya gitu loh. Ya kayak ponari, masih ingat gak sih? Ponari yang pakai batu terus dimasukin ke air celup-celupin. Gitu. Terus akhirnya dipraktekkan oleh teman-temanku di sekolah. Aku ponari yuk. Terus minumannya dilebok ke kabeh tangannya sebel. Akhirnya semua jadi ponari. Tapi gitu. Jadi memang ya kalau dibilang percaya nggak percaya, kalau Adis kan tim percaya. Kalau aku sih agak tengah-tengah ya. Kadang tuh ada yang relate, ada yang enggak sih soalnya. Soal sifat misalnya kalau aku orangnya, menurut aku Virgo banget. Dan aku punya persamaan dengan teman-temanku sesama Virgo. Yang bikin tapi semua udah kamu ini aja berangket gitu ya. Enggak, circle pertemananku tuh banyak banget Virgo. Aku cocok berteman. Kan kadang-kadang kita berteman tuh enggak satu frekuensi jadi pertemanannya ada batasnya gitu. Kita bisa ngobrol banyak, ngobrol dalam, sependapat dalam beberapa hal itu. Aku kebanyakan itu sama orang yang sama-sama Virgo with Nelala. Selera seleb crush. Kemarin aku baru aja bahas sama temanku SMA, kita sama-sama Virgo, tanggalnya deket juga. Dia seleb crush lu siapa? Herjunot Ali dari zaman dulu. Dia keluar film dia sama banget gitu. Jadi tiba-tiba bisa ya? Iya sama, udah gitu menyikapi sesuatu itu menurut gue gini deh. Iya deh bener deh kayaknya gitu. Jadi emang relate aja, relate. Terus circle pertemananku. Jadi begitu bulannya Virgo ya, Agustus sampai September tuh kita banyak banget yang ulang tahun. Jadi emang nggak tahu kenapa ya update storiesnya kenceng ya Bo. Terjadi secara natural aja gitu berteman. Ternyata memang cocok aja gitu sama Virgo. Gitu. Bisa ya Dis ya? Iya. Kadang kayak masih yang kok bisa sih gitu. Iya kan? Terus banyak juga yang sampai teman-temanku yang Virgo tadi itu yang aku kumpulin menjadi satu itu banyak sekali gitu ya. Itu perkumpulan Virgo bisa sih berarti. Kamu sama Sagittarius kan, suamiku Sagittarius ya. Karena Sagittarius kan orangnya lumayan keras kepala dan kuat gitu pendiriannya. Sementara dia selalu punya pemikiran sendiri. Virgo ini selalu punya standar yang logis, standar yang umum gitu. Sehingga sering membanding-bandingkan apa yang dilakukan sama si Sagittarius ini ke pola pikirnya Virgo. Itu sih yang kadang bentrok ya, karena Sagittarius itu benar-benar punya pola pikir sendiri. Benar tidak? Tapi akhirnya kan jadi ini ya, saling mengisi gak sih? Jadi kamu sama suamimu kalau kita bilang harus cocok banget kan namanya pernikahan gak bisa. Jadi ya paling nggak kalau suamimu keras, paling nggak itu yang bikin kamu pun jadi kayak takluk ke dia gitu loh, kayak jadi lebih menghormati. Dan aku jadi lebih siap karena aku tahu zodiaknya Sagittarius nih. Oh Sagittarius kira-kira orangnya gimana ya? Kan nyari dulu nih Sagittarius orangnya begini berarti cara ngadepinnya juga bisa
semakin menyesuaikan gitu tahu. Seru ya, meskipun nggak semuanya bener ya, maksudnya aku tuh apalagi kalau yang namanya ramalan ya, kalau yang namanya ramalan tuh aku nggak terlalu gubris ya, kecuali kalau kayak dasar sifatnya Virgo gini, orangnya sifatnya gini, sifatnya Leo gini, ini gitu. Cuma kalau ramalan hari ini Virgo akan terpuruk gitu, gue gak bakalan mikirin lah, maksudnya diambil yang bagus-bagusnya aja, jangan diambil jelek-jeleknya gitu. Hari ini Anda Anda harus berhati-hati karena kepeleset sedikit aja bisa menjadi bencana, kan males. Terus belakangmu Jadi kan menjadi bencana. Tidak usah kemana-mana di rumah. Ternyata Umay ketibaan pesawat wae. Jadi percuma, semakin lari semakin akan dikejar bencana. Ya? Betul. Terus nih penjelasan tipe istri berdasarkan zodiak. Lah iki. Aries tidak bertahan di rumah. Aku siapa juga, teman? tidak hanya Aries ya, aku juga. Kamu betah di rumah? Tidak. Kamu bukan Aries kan? Bahkan anakku lupa aku ibunya. Kemarin tuh pulang kan aku udah semingguan ini ribet kan ngurusin wedding segala macam. Aku pulang dia langsung ngomong, aku nggak mau tidur sama mami, aku mau tidur sama Uti. Baiklah anak Uti. Seneng gak sih? Seneng malah. Kok jahat ya Allah. Ya Allah Gaya aku udah maaf Gaya. Asap langsung. Selesai. Seneng juga kadang-kadang kita pas anak maunya sama yang lainnya, kita juga jadi bisa agak leha-leha sedikit. Bener, jadi bisa lebih fokus mikir kerjaan aku jadinya kayak maksudku sebenarnya aku tidak mengeluh sih dengan posisiku sekarang ya yang punya anak di rumah yang harus betah gitu. Kalau dibilang betah, tapi kalau pas lagi banyak kerjaan rasanya tuh kayak mau meledak gitu loh, ngerti gak? Aku jadi sering banget kalau di rumah pintu aku kunci. Kalau aku bilang aku mau Zoom meeting dulu, aku bilang gitu kan, pintu aku kunci, Gaya di luar tuh gedok-gedok terus. Makin ditinggal makin caper, akhirnya mendingan keluar aja. Iya bener. Kalau udah nggak pintu dia ke jendela keluar kan, itu tok gitu loh ya Allah. Sampai yang aku tidak bisa berpikir. Sangat berusaha ingin bersama ibunya ya. Aries tidak betah di rumah, mungkin ya nggak tahu juga teman-teman Aries bagaimana. Mungkin ada juga Aries yang betah di rumah tapi terpaksa karena ditindas suami. Betah, tapi aku nggak bisa kemana-mana. Karena gitu suamiku kan punya radar, jadi kalau aku pergi radarnya bunyi didit. Loh, jam berapa? Pasti ada pertanyaan ya. Kamu dari mana? Aku nggak pergi, kenal potnya dicek. Kok panas? Kamu bohong ya? Biasa, ibu biasa. Metode. Terus berikutnya Taurus menyukai kenyamanan dan stabilitas. Ini semua orang sih kayaknya. Mama aku Taurus menyukai kenyamanan, ya semua orang pasti suka nyaman ya. Ini standar banget sih nih. Risetnya bagaimana ini? Risetnya standar. Ini sebenarnya satu zodiak tapi dibagi-bagi aja. Males mikir. Sama seru ya. Dan stabilitas, mungkin maksudnya stabil. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya gitu kayak lebih irritated gitu. Mungkin maksudnya begitu ya, lebih suka sesuatu yang stabil, berjalan sesuai dengan ini gitu. Gemini. Terus, nah ini ini bener banget nih. Moody dan kreatif, tapi temenku gak kreatif, dia moody tapi. Moody ya? Moody banget. Temenku Gemini juga moody parah dan kelihatan gitu. Dan sampai ini yang parah, temanku yang Gemini, dia itu tuh kan, jadi kita punya circle nih, satu pertemanan beda gitu ya. Ada yang Gemini. Tipenya kalau mamanya kita main, kita mau pergi, dia nanya pakai baju apa gitu. Aku pakai ini. Temen gini, kenapa sih kalian pakai itu? Mbak udah pakai jeans sama kemeja putih. Terus mamanya dia, jadi kita tuh harus menurut apa yang dia mau gitu loh, egoisnya. Berarti ditambah satu lagi, Gemini itu moody, kreatif dan waku. Terus kalau kita tinggal main, ya Allah di sini, ya Allah. Ngambek kan? Ngambek bener. Selamatin Gemini. Sumpah Gemini itu tukang ngambek. Waku banget orang sumpah, pengen tak toke seko circleku tapi sebajut ke kancan, ngerti gak sih? Kayak yang aku kok dirasani sih nek momen iki langsung tak cutat dari grup. Ngerti gak? Kayak yang gemes banget. Kamu tuh kayak merusak pertemanan loh kayak gitu. Tapi kita akhirnya jadi ngerti ya kayak yang oh ini sifatnya gini. Jadi kalau kita mau main, kita harus ngomong dulu nih ke dia. Aku mau main sama ini, kamu ikut enggak? Dia tuh paling enggak suka namanya ditinggal. Iya, gitu. Ngambek-ngambekan yang jelas Gemini itu ngambekan bener ya, bapak-bapak tolong lebih diperhatikan lagi kalau istrinya Gemini, kalau dia ngambekan berarti nggak apa-apa. Karena dia Gemini. Atau suruh ganti zodiak aja ya, disuruh lahir kembali. Wah. Terus Cancer aku nih, sangat mencintai keluarga, bener sih. Contohnya anakku tadi, sangat mencintai keluarga. Bener lah, aku mencintai keluarga banget. Jadi ibuku Cancer juga, kakak iparku juga Cancer. Jadi kita tuh, terus mertuaku juga Cancer, jadi kebanyakan Cancer di rumahku sih. Mulai dari mertua, ibuku sendiri, kakak ipar semua Cancer. Iya sih semua cinta keluarga, tapi mulutnya sama aja semua pedes. Ini kurang tambahin, sangat mencintai keluarga dan mulutnya pedes. Tolong Cancer. Tapi apapun yang dilakukan sama kamu tuh kayaknya emang bener-bener untuk keluarga ya. Maksudnya prioritasnya pasti keluarga. Iya pasti. Jadi kayak sekarang yang aku lakuin setelah aku menikah kan.
mamanya nih teman-temanku masih pada main segala macam, pasti kita pengen dong, tapi aku kayak masih menahan diri untuk yang duh jangan deh, karena Gaya juga masih butuh teman di rumah. Kecuali kalau aku keluar untuk bekerja ya beda. Jadi kalau aku pamit ke suami bilang main pun juga suamiku pasti akan gimana-gimana gitu loh. Oh suamiku Cancer juga. Oh Cancer. Iya benar. Jadi kita tim Cancer, lupa aku Amiran. Jadi semuanya Cancer. Anakku enggak sih anakku. Gaya apa Gaya? Gaya Juli ya? Dia 15 Agustus. Agustus berarti Leo. Leo ya? Leo. Kenapa Leo sih apa? Anakmu dan anakku zodiaknya sama kayak orang yang kita sebelin ya? Heran gue. Oh iya temen satu tuh juga nyebelin. Jangan deh, jangan sama. Terus nih. Leo mandiri dan terkesan memimpin. Ini terbalik nih sama Virgo nih. Terkesan memimpinnya iya. Jadi dia tuh yang harus jadi pioner gitu loh dalam sebuah forum gitu loh, ngerti gak sih? Ya, tidak suka menjadi yang kedua ya. Betul. Jadi mamanya dia punya mamanya dia pengen Anda katanya tidak cerita tidak suka zodiak. Dia yang menjelaskan. Mudeng iki. Mudeng. Enggak, tapi beberapa aku gak ngerti. Jadi cuma beberapa aja. Terkesan memimpin tuh iya sih Leo, ya kan. Jadi kita pernah liburan sama orang Leo. Itu ngeselin banget. Dia kan bikin itinerary-nya itu. Kita harus kemana hari ini segala macam. Terus aku bilang, aku gak mau ke situ karena itu tempat dugem, aku bilang gitu kan. Aku gak mau, aku maunya yang pantai-pantai. Aku bilang gitu. Oh ya wes kono nek kowe arep piknik dhewe nya kuncine tak kayak sangat memimpin. Padahal pas aku rasa nyetir. Tidak bijak percuma. Tidak bijak. Jadi menurutku ya dia harus yang jadi nomor 1 gitu. Iya gak sih? Mandiri mungkin mandiri ya. Istri yang mandiri ini sangat menguntungkan suami karena tidak bergantung kan. Iya. Jadi ya bisa cari duit sendiri. Istri Leo tapi ya menurut aku Leo yang belum ditulis di sini adalah galak bro. Galak. Koncoku Leo galak kabeh. Semua teman Leo aku galak. Kamu kan bukan istri. Tapi rambutnya kayak istri. Iya, rambutnya seperti siapa ya? Jason Ranti. Jason Ranti Brewo ya. Jason Ranti Jawa. Jadi Virgo nih aku. Di sini kurang lengkap, mohon maaf ya. Di sini rapi dan teliti. Betul sih. Betul ya. Rapi dan teliti di beberapa hal, tapi di hal yang lain teledor. Pasti setiap Virgo seperti itu. Aku tuh kalau lagi bersih-bersih rumah, bener-bener kalau pagi mood bersih-bersih rumah itu bener-bener nggak ada debu sedikit pun. Jadi harus yang bener-bener bersih. Kalau bersih-bersih harus yang sekalian gitu, nggak mau yang nanggung. Iya. Itu sih yang paling ketara ya kalau dari rapi dan teliti. Dan Virgo ini terkenal dengan perfeksionis, hampir sama kayak Taurus tadi, suka sama sesuatu yang berjalan dengan semestinya. Kalau ada something wrong sedikit aja itu pasti kita irritated gitu, risih banget ya. Gitu. Bahkan Virgo tuh kalau lihat cewek kelihatan terlalu caper kayak gitu, gampang gitu. Irritated. Apa sih irritated? Risih ya. Risih ya. Terus Libra tidak menyukai perdebatan. Iya semua kayaknya ya. Mungkin iya aja ya. Iya udahlah. Ada. Iyain aja deh udah daripada ribet. Ada istri kayak gitu. Jadi aku mau poligami ya. Aku mau istriku 5. Iya gitu. Mungkin itu, semua yang itu bukan iya aja sih sebenarnya. Mungkin iya itu, tapi tertekan. Tolong disensor ya. Bodoh. Tapi banyak loh ya. Maksudnya kadang tuh orang kayak berusaha tidak mau berantem itu karena memang nggak mau ribut. Jadi kadang tuh ada tipe orang yang kalau udah berantem ada nih yang pura-pura bunuh diri. Waduh. Ada yang iya nggak sih? Waduh. Iya kan banyak yang mengancam ada temenku gitu ya. Kayaknya Virgo juga deh. Virgo apa ya aku lupa pokoknya. Kamu berarti ya? Aku lupa deh dia apa. Dia sukanya gitu mengancam. Setiap kali berantem dia pernah loh. Kamu kenal orangnya juga. Jadi dia tuh kalau berantem sama pacarnya gitu kan, curhat sama temennya, abis itu dia stres nangis, dia naik ke lantai 2, selalu pura-pura mau terjun. Tapi selalu ya, gimmick ya? Gimmick jadi gitu doang. Tapi maksudku dia selalu mengancam orang-orang tuh dengan tindakan-tindakan yang kayak gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak udah mentok banget kali ya Wit kalau sesuatu itu tadi mungkin sesuatu tidak berjalan dengan sesuai dengan keinginannya. Iya. Terus dia pengen gimana caranya biar tetap sesuai meskipun dia lakukan apapun caranya termasuk bunuh diri, ngancam bunuh diri gitu. Ya udah gitu. Kan pasti otomatis kan kayak bunuh diri tuh kayak udah mentok banget gak sih? Iya. Otomatis sekitarnya tuh bakal ya udah deh gitu, dimaafkan. Tapi ternyata sekelilingnya bilang ya udah sana bunuh diri. Terus apa yang akan dia lakukan gitu. Kadang tuh pengen aku balik lagi ke masa lampau. Kira-kira apa yang ntar nanti kalau dia mati beneran dituduh kita matinya gara-gara temennya tuh gitu. Terus ada Scorpio. Nah ini anakku nih, agresif dan cemburuan. Aku belum nemu sih yang agresif. Iya sih agresif ya teman saya. Aku nggak tahu sih siapa. Agresif iya bisa dibilang mungkin ya. Cemburuan nggak tahu juga deh. Kalau temanku yang Scorpio tuh karena rumah tangganya suaminya aman-aman saja, jadi sepertinya dia belum terlihat cemburuan ya. Belum kelihatan. Nanti kalau ada cewek sedikit ada sepercik
foto cewek di HP suaminya mungkin akan sedikit iki siapa? Centing lagi apa gitu. Cewek. Itu serem tuh kayaknya kalau udah cemburu serem nih Scorpio. Ya Scorpio itu ngeyel. Iya, benar. Scorpio itu tidak bisa dipungkiri, Scorpio itu ngeyel banget. Berikutnya Sagittarius, bijaksana dan kompetitif. Iya. Aku enggak ada sih teman Sagittarius. Aku teman cewek Sagittarius ada, Bro. Ini temanku Pidiku Sagittarius. Oh, oke. Yang habis nangis habis putus. Iya, memang bijaksana, kompetitif juga. Kalau dia lihat radio lain lebih unggul, dia akan wah radio kono sangat kompetitif, bener juga. Tapi berarti apa HRD itu sebenarnya juga harus menerapkan perkara zodiak ini ya? Mungkin untuk masalah menerima pegawai. Ada nggak sih pegawai perusahaan yang mempertimbangkan zodiak sebelum menerima karyawan? Iya bisa aja mungkin kalau HRD-nya kowe beb. Jadi zodiakmu apa beb? Tanya aku ke ya, ini ya pegawainya. Aku meng-hire karyawan meng-hire gitu karyawan ya. karena zodiak. Karena kecocokanku dengan bekerja dengan sesama pegawai kantor kan jadi enak ya kalau zodiaknya cocok satu frekuensi. Bener. Gitu loh. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan ya, tolong kantor-kantor ya Doodle. Ayo kalau meng-hire karyawan tolong pakai zodiak di ini CV ya. Terus Capricorn, setia dan sabar. Tidak tahu. Aku nggak ngerti sih. Capricorn, aku tidak pernah punya teman Capricorn perempuan. Rata-rata cowok ya? Cowok. Setia nggak? Capricorn cowok setia sih, bertemannya sangat loyal. Kamu Capricorn ya? Loyal. Sama teman loyal. Kamu gemes. Jangan dong, jangan disebut nanti menguak luka. Ada itu setia dan sabar, bener? Sabar Mas. Iya, dari tadi kita kecerai terus dia dia diam aja ya. Kecuali mungkin dia adalah zodiaknya Leo, dia sudah melempar kipas angin di sana. Sebel ya. Kalau dia Gemini dia mutung tidak mau ngerekam dipateni. Tidak direkord ya. Terus Aquarius, hangat pada keluarga. Teman-temanku Aquarius cewek juga sih banyak kan. Nico Bona tuh Aquarius. Oh iya. Oh, tapi mereka kayaknya tipenya family man sih. Family man ya? Iya, tapi kan di sini kita bahasnya istrinya. Istri ya, saya tidak tahu. Gak ngerti. Iya, belum pernah juga jadi istri Aquarius ya. Pisces paling suka dimanja. Aku tuh kalau sahabatan cocokku rata-rata sama Pisces sih. Karena? Ya nggak tahu. Jadi Cancer, cewek. Cancer sama Pisces tuh kayak ada, pokoknya sahabatku beberapa tuh rata-rata Pisces. Kalau kita curhat itu tuh nyambung. Aku kan tipenya yang suka menggebu-gebu ya. Kalau mamanya lagi cerita sesuatu, mereka tuh selalu yang good listener. Jadi kayak kalau kita cerita, oh iya, memang nggak tipe gak merespon yang, ya. Dia tahu apa yang harus dilakukan sama orang yang lagi curhat. Jadi kan kadang ada ya tipe orang yang curhat terus tahu-tahu dia malah menceritakan dirinya sendiri. Kalau nggak diguruin, ada kan? Pengalamanku gini gitu ya. Kesel kan, maksudnya kita tuh curhat biar selesai dulu baru kamu ngasih kita masukan, bukannya malah kita dengerin lo curhat, beb. Gitu. Malah jadi ngedengerin dia ya. Tapi bisa sih, iya sih menurut aku mungkin sepertinya good listener. Iya, good dan listener. Dan itu teman yang baik ya. Teman yang baik. Enak juga tuh punya istri Pisces berarti. Mungkin di rumah butuh gitu didengarkan. Kan? Kalau di kantor lagi ada masalah seharian, di rumah curhat sama istri didengerin. Kalau suamiku curhat sama aku, di kantornya ada apa tetap tak pahit. Pasti kamu deh. Iya, sama juga gitu. Aku selalu menganggap suamiku adalah orang yang selalu bersalah. Gitu. Iya ya, kadang-kadang aku merasa bersalah deh naik mobil gitu ya, misalnya ada orang belok ada orang yang sembarangan gitu. Terus akhirnya spionnya duk gitu, bapak hati-hati toh. Pasti yang tak salahin suamiku. Iya pasti, aku juga gitu sama Dis. Kamu kenapa sih nggak pernah ngebela aku? Pernah nih suamiku ya, saking dia takutnya. Jadi pernah gara-gara kita nyerempet gitu ya, waktu itu nyerempet pohon atau apa ya, sampai spionku tuh rusak gitu kan. Sebelum aku gitu dia, itu tadi tuh pohonnya udah di tengah jalan. Dia tuh belum udah marahin aku, ngerti gak? Karena saking gak mau aku ngomong. Jadi kayak udah di stop, aku dulu yang ngomong gitu loh. Berarti besok ya bapak-bapak sekalian kalau punya istri jangan yang Virgo sama jangan yang Cancer ya. Nanti jadinya kayak kita. Daplek berdua. Terus ada artikel yang menjelaskan bahwa copywriter di salah satu majalah menjelaskan ramalan mingguan tentang zodiak itu mengarang bebas semua. Tapi mungkin ya kalau ada orang yang, makanya aku merasa kayak nggak relate di aku tuh ya itu loh. Kadang sembarangan aja ya. Nih ada yang bilang di ramalan majalah bilang hari ini pokoknya minggu ini akan menjadi minggu buruk, padahal aku nggak ada apa-apa beneran. Tapi kayak kesuges di sini, aduh jadi gitu ya. Jangan-jangan ntar buruk gitu loh. Sebenarnya ya bisa aja sih ngarang, mungkin karena saking ininya. Tapi sebenarnya mereka semua pada dapat ramalannya dari mana coba? Nggak tahu. Nggak ada ininya kan? Kalau dulu nih beb, aku itu selalu melihat zodiak itu zaman Twitter awal, dari zaman Twitter awal berarti tahun 2009 2008 kali ya. Itu aku udah punya Twitter, aku ada follow akunnya namanya adalah Daily Horoscope.
Itu relate banget menurut aku. Setiap hari dia ini Virgo hari ini gini, hari ini gini, hari ini gini, hari ini gini. Terus yang zodiak-zodiak lain juga setiap hari. Itu tiba-tiba mereka berhenti ngepost horoskop daily horoskopnya. Karena terus tiba-tiba ngabarin dong, keluar satu tweet, ternyata yang biasa meramal zodiaknya meninggal. Ya ampun. Terus ya udah aku sedih, terus aku harus follow apa? Menjadi aku merasa kehilangan arah. Jadi ada yang kurang gitu loh. Kalau dulu Twitteran buka Twitter ngelihat daily horoskop hari ini akan bagaimana. Pagi dulu aku masih PDKT kan. PDKT sama masih ini deh 2009 tuh masih putus-putusnya tuh sama yang dulu banget. Sama yang dulu banget aku pengen tahu di hari yang ini gimana. Komika. Bukan, sebelum. Terus terus pengen tahu di hari ini berpikir apa ya gitu. Kadang-kadang bisa melegakan juga Beb. Jadi bisa lebih ikhlas juga ketika ngebaca dia sepertinya sedang ini. Oh kamu sudah waktunya mengikhlaskan gitu-gitu. Jadi ada sedikit sugesti yang baik sih menurut aku. Yang penting diambil baik-baiknya aja sih. Kalau yang buruk-buruknya kayaknya nggak usah deh, karena pasti jadi kesuges di sini terus gitu loh. Terus soal siapa yang meramal itu, kalau yang daily horoskop itu memang ada kayak udah tua gitu. Kayak siapa sih dulu namanya? Mama Loren. Ya kayak Mama Loren tapi luar negeri. Aku pernah. Jadi aku tuh pernah diramal. Jadi waktu pernah nge-MC di salah satu mall gitu kan. Di situ tuh dia ngundang anaknya Mama Loren atau muridnya, aku nggak ngerti. Dan sekali tanya itu emang sekitar 500.000. Kebenaran karena aku nge-MC jadi aku ala-ala nanya aja gitu kan. Iseng aja masuk gitu. Dan akhirnya aku diramal. Tapi emang bener loh yang diomongin. Tapi yang satu hal yang bikin aku, ada satu yang relate, tapi aku gak mau ngomong karena ini parah banget. Jadi kayak yang tapi relate? Belum ya. Aku takutku jadi kayak kesuges. Terus nanti ketika aku sudah menjalani pernikahan, akhirnya aku akan karena ternyata dulu aku ramalannya seperti itu. Jadi ngerti gak sih? Iya, takut kesuges juga ya. Tapi diramal gak enak gitu ya. Tapi teman-temanku relate sama dia semuanya. Jadi kayak jadi semua gitu loh. Jadi kamu ntar nikah sama ini. Bener loh temanku nikah gitu. Aku dulu yang bener tuh tarot. Oh, di ramal tarot ya? Kalau tarot beda lagi nih. Kalau tarot kan soal takdir ya. Kenapa kita memilih satu kartu yang ini kan kayak udah digariskan gitu. Kalau aku percayanya itu gitu. Kenapa kita milih ini dan ini dibuka ternyata isinya oh iya. Dan ada kemampuan juga sih yang pembaca tarot ini kan juga bukan sembarangan. Mereka juga belajar per kartunya, per karakternya gitu. Apa yang dibilang itu menurut aku memang itu ilmu juga, takdir juga gitu. Itu juga aku pernah tuh relate dibaca tarot gitu berkali-kali dan relate semuanya. Habis ini bakalan gini deh kayaknya. Jadi mungkin harus lebih menjaga ininya gitu. Seru ya ramalannya. Terus apa lagi Zodiak? Tapi rata-rata ya memang kalau cowok-cowok itu tuh suka yang tidak mempercayai zodiak karena bagi mereka tuh cowok tuh kan gak suka ribet ya. Kita kan cewek-cewek yang suka ngulik, suka baca dan aku sampai sekarang pun juga tidak menemui cowok yang suka zodiak. Teman-temanku yang Virgo itu sih yang suka zodiak cowok-cowok. Karena aku juga pertemananku itu mostly sama cowok. Aku nggak tahu kenapa ya. Temenan itu lebih enak sama cowok karena nggak ribet. Cewek tuh kebanyakan aturan. Baper lah inilah. Temenan sama cowok tuh no hard feeling gitu. Maksudnya tidak harus membalas hadiah, tidak harus gitu-gitu. Terus kalau kita curhat pasti diceritain ke satu geng gitu loh. Aku ya kan, males kan. Iya, aku lebih banyak begitu. Dan teman-temanku cowok yang Virgo tadi yang segeng Virgo semua itu cowok-cowok. Banyak kan cowok. Temen dekatku pun Virgo dan cowok gitu. Jadi banyak juga sebenarnya, tidak hanya kita. Meskipun mereka mungkin diem-diem ya, nggak yang kayak kita gamblang. Kowe zodiakmu apa? Baru ketemu sekali nanya kamu bintangnya apa sih? Terus aku juga pernah baru ketemu sama misalnya siapa ya, anak magang di kantor kan silih berganti nih. Terus ada satu hari ada anak magang baru, ngobrol. Terus dari cara dia ngomong, dari cara dia bersikap, aku tuh langsung nembak, kamu Virgo ya? Mbak kok tahu? Iya, Virgo tanggal berapa? Tanggal 28 Agustus. Oh sama. Jadi benar-benar ada kayak koneksi yang tidak tersurat gitu, tersirat aja gitu, kayak kamu Virgo ya, langsung tahu gitu, langsung kerasa ternyata bener gitu. Jadi ada rasa. Kok bisa sih Dis? Aku nggak bisa loh. Nggak tahu kayak ngebaca orang pinter ya gue ya. Gak pernah mal tuh Dis. Jangan-jangan aku berbakat nih sebenarnya, ada isinya loh ini. Meteni lah tuh Aniki piye. Makanya gitu, ada gitunya juga sampai segitunya sama Virgo aku. Terus apa lagi? Sio. Wah Sio Mana sih Sio? Ini memang Sio kurang populer di masyarakat. Bagaimana dengan Sio? Zodiaknya ini, Sionya ini. Nah itu bagaimana? Kalau Sio aku gak terlalu paham sih. Aku juga gak paham. Yang aku tahu Sio aku ular. Kamu 8 berapa? 90. 90 ya? Aku 89 ular aku. Ular aku Sio aku kuda sama kayak papaku. Mamaku naga.
adekku babi. Taunya itu doang. Sebatas itu doang. Aku gak ngerti loh sionya. Sebatas itu doang. Tapi macem. intinya kalau sio mungkin kemarin sempet sih mau jadi konten radio ya, karena kan sebentar lagi Imlek. Ya, Sincia. Terus kita mau ngebaca-bacain sionya orang-orang lewat tanggal ini kan, tanggal lahir, tahun lahir gitu. Tapi ada kayak web gitu. Aku sih cuma bakal melakukan itu aja buat konten sih. Kalau yang percaya banget sih enggak terlalu. Kamu? Enggak sih, karena juga enggak pernah ngikutin sio ya. Jadi jarang banget gitu temenan. Kalau biasanya kan rata-rata tanyanya zodiak. Jarang banget siomu apa gitu, kayak jarang gitu. Jarang ya. Kalau weton masih ditanyain weton. Jadi orang Jawa ya. Orang Jawa masih kan. Jadi kayak yang setiap kali pun kalau aku punya klien, Mbak aku mau nanya nih orang yang pintar buat iniin weton, oh iya langsung aja ke Museum Radia Pustaka segala macam buat nemuin. Kan di sana ada bukunya. Kan bapaknya tuh udah nggak ada ya? Aku nggak ngerti sih sekarang. Yang di Radia Pustaka tuh kayaknya udah nggak ada ya. Jadi dia tuh kayak punya bukunya, oh jadi ini wetonnya ini gitu-gitu loh. Bukunya tebel banget. Ya, dia bisa nyari itu. Seru nggak sih kayak mempelajari gitu kan? Terus soal weton juga, kalau weton tuh dulu aku sampai aku lahir itu kan ternyata udah sionya sama. Wetonku tuh sama persis kayak papa. Katanya kan kalau orang Jawa tuh weton sama itu nggak cocok apa gimana gitu ya. Terus ada ritual yang aku dibuang ke tempat sampah, dipungut pakai pengki sama pembantuku. Jadi aku manggil pembantuku itu tuh Bukar, inget banget gue. Beb, itu ini serius. Ini serius. Serius. Kok mesaknya ya keluargamu ya, gitu. Mumet aku. Tapi akhirnya tetap saja ada sedikit banyak tidak cocokan aku dan papaku sih, karena memang mungkin orang Jawa titen ya. Ilmunya kan ilmu titen nih, tidak hanya sehari 2 hari mereka memutuskan kok bisa ya segala macam. Terus di sampah bau nggak kamu waktu bayi? Enggak dong, kan pura-pura doang. Pura-pura kagak dibuang ke sampah beneran. Kira dibuang beneran. Iya. Gitu pokoknya, intinya menurut aku percaya tidak percaya soal weton, zodiak, sio dan segala macam ramalan itu menurut aku tergantung kitanya. Kalau mau percaya diambil yang baik-baiknya aja, jangan sampai kemakan sama yang jelek-jelek terus jadi kepikiran, nanti jadi kesugesti. Gitu ya. Itu kayaknya pesan closing statement. Ada lagi Bibu? Udah itu idem langsung ya, itulah intinya. Karena aku pun juga masih kayak percaya nggak percaya, jadi ya udah kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di sana. Iya, dan bapak-bapak kami ingatkan sekali lagi jangan punya istri Virgo dan Cancer karena nanti jadinya seperti keluarga kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ruwet Club.